Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Lisa Octavia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi etika bisnis modern antara memperkaya diri, etika, dan moral. Adapun anggota saya, yaitu Gilang Ramadan, Intan Tiara Reski, Raya Dinda, Taskia Aulia, Salsa Nurhaliza. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya, materi akan disampaikan pada pembaca yang pertama, dipersilahkan. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Definisi etika bisnis menurut Kilcullen dan Koistra tahun 1999 adalah seperangkat prinsip yang memandu praktik bisnis untuk mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat secara keseluruhan, sambil mengejar keuntungan ungkapan kepedulian terhadap masyarakat secara keseluruhan, menunjukkan ketidaksabaran yang tumbuh dengan tindakan egois dan tidak bertanggung jawab dari begitu banyak organisasi saat ini. Selanjutnya, perlunya etika dalam kegiatan bisnis ada 3. Yang pertama, selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Dan yang terakhir, bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Selanjutnya, Pengertian etika. Secara terminologi, etika ialah ilmu yang membahas perbuatan dan tingkah laku manusia yang mana dapat dinilai benar atau salah. Perbuatan seseorang dikatakan benar atau salah berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mores yang berarti kelakuan, kebiasaan, kesusilaan. Dengan demikian, moral membicarakan kesusilaan baik dan buruk berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dan ajaran agama. Perbuatan seseorang dikatakan baik apabila ia berbuat sesuai dengan adat masyarakat dan aturan agama. Begitupun sebaliknya, seseorang dikatakan buruk apabila ia berbuat tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat masyarakat setempat. Perbedaan etika dan moral. Pertama, moral adalah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap individu, sedangkan etika adalah tidak harus dimiliki oleh setiap individu, namun akan lebih baik apabila manusia tersebut memiliki etika. Yang kedua, sifat dari moral adalah normatif dan interaktif, sedangkan etika memiliki sifat yang normatif dan sistematif atau filosofis. Ketiga, etika apabila dikatakan untuk seseorang yang melakukan perbuatan baik akan menjadi kurang pas karena etika adalah sebuah studi, sedangkan moral lebih tepatnya adalah mengarah kepada sifat yang dimiliki oleh setiap individu. Yang keempat, contoh perilaku yang sering dimiliki oleh masyarakat kelas atas yang memiliki moral, namun jarang sekali untuk memperhatikan etika, ketika biasanya hanya dipikirkan oleh pemerintah, khususnya oleh DPR, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mereka bertugas untuk membuat peraturan. Selanjutnya,
Hubungan etika dengan filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 aspek yang tidak terpisahkan, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi filsafat membicarakan kondisi objektif atau materi dengan pikiran atau ide yang melahirkan konsep-konsep. Epistemologi mempelajari lahirnya pengetahuan atau metode ilmiah. Dan aksiologi mempelajari kegunaan daripada pengetahuan itu sendiri atau nilai. Menurut Bammel, aksiologi sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama moral conduct, yakni tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Dari pembagian tersebut, jelaslah bahwa etika dan moral tergolong kepada moral conduct, yang merupakan bagian daripada aksiologi dari filsafat ilmu. Dalam kaitannya dengan filsafat ilmu, moral dan etika mengkaji bagaimana ilmu itu diterapkan. Apakah terikat dengan nilai-nilai ataukah ilmu terbebas daripada nilai? Dan permasalahan ini masih saja terjadi sejak ratusan tahun silam. Selanjutnya, ilmu bebas nilai atau tidak bebas. Bebas nilai bermakna dalam pengembangan ilmu pengetahuan tidak memperhatikan nilai-nilai di luar ilmu pengetahuan. Tuntutan dasarnya adalah agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya demi ilmu pengetahuan. Dan karena itu, ilmu pengetahuan tidak boleh dikembangkan dengan didasarkan pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembangkan semata-mata berdasarkan pengetahuan murni. Maksud dari tuntutan ini adalah agar ilmu pengetahuan tidak tunduk kepada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, sehingga mengalami distorsi asumsinya selama ilmu pengetahuan dalam seluruh prosesnya tunduk kepada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, baik itu pertimbangan politik, religius, maupun moral. Maka ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang secara otonom. Itu berarti ilmu pengetahuan tunduk kepada otoritas lain di luar ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan kalah terhadap pertimbangan lain. Dan dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi tidak murni sama sekali. Selanjutnya. Teori-teori dalam etika. 1. Etika deontologis. Etika deontologis menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai atau dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Misalnya seorang guru mengajarkan ilmunya kepada siswa. Perbuatan tersebut dinilai bukan karena akibat dari mengajarkan ilmu, melainkan suatu kewajiban dari seorang guru, yakni mengajarkan ilmu. 2. Etika teleologis. Etika teleologis menekankan baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Suatu tindakan dikatakan baik jika perbuatan tersebut bertujuan baik atau berakibat baik. Misalkan seorang anak mencuri uang untuk membelikan obat bagi ibunya yang sakit. 3. Universalisme. Etika universalisme berpendapat bahwa perbuatan dinilai baik apabila dapat memberikan kebaikan kepada orang banyak. Universal atau umum merupakan lawan dari individual. Jadi kebaikan tersebut diperuntukkan kepada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. 4. Intuisionisme. Intuisi bermakna ilham atau bisikan hati. Etika intuisionisme memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan intuisi yang merupakan pertimbangan rasa yang timbul dari bisikan hati. Cara memperolehnya dengan renungan semedi atau tiba-tiba tanpa dipikirkan. 4. Hedonisme. Hedon bermakna kesenangan. Dalam etika ini, perbuatan dikatakan baik apabila mendapatkan kesenangan
yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Apabila perbuatan mendatangkan kesusahan, penderitaan, dan tidak menyenangkan, maka perbuatan tersebut dinilai buruk. 5. Eudemonisme. Eudemonismos bermakna bahagia. Perbuatan dikatakan baik apabila dinilai mendatangkan atau terdapat kebahagiaan. Kebahagiaan tidaklah sama dengan kesenangan, karena kebahagiaan lebih menitik beratkan pada perasaan. Misalkan walaupun perbuatan tersebut dilalui dengan jalan tidak menyenangkan dan sangat sukar, tetapi pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan, maka perbuatan tersebut dinilai baik. 6. Altruisme. Alteri berarti older, orang lain, yang merupakan lawan dari egois. Perbuatan dikatakan baik apabila lebih mengutamakan kepentingan orang lain, walau sendirinya menderita atau menanggung. 7. Tradisionalisme. Tradisi bermakna kebaikan atau adat istiadat. Perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Apabila tidak sesuai dengan kebiasaan, maka perbuatan tersebut dinilai buruk. Selanjutnya. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, etika dalam bergaul dengan orang lain. Contoh etika bergaul dengan orang lain yaitu menundukkan orang lain pada kedudukan dan masing-masing dari mereka diberi hak serta dihargai. Yang kedua, ada meminta maaf apabila berbuat salah. Meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada orang lain, baik itu disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja harus dilakukan oleh semua orang. Yang ketiga, mengucap salam ketika memasuki rumah. Etika ini telah banyak diajarkan oleh orang tua sejak dahulu sampai sekarang yang menjadi kebiasaan untuk orang-orang agar melakukan etika tersebut. Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jadi apabila terdapat seseorang yang tidak mengucap salam saat memasuki rumah atau bertamu ke rumah orang, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki etika. Yang keempat, meminta izin dan cium tangan orang tua saat ingin pergi. Meminta izin dan cium tangan kepada kedua orang tua itu sudah dipraktekkan ketika kita masih kecil. Kegiatan tersebut dilakukan oleh semua orang yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah agar mendapatkan izin serta doa dari kedua orang tua supaya kita terhindar dari segala mara bahaya. Yang kelima, etika dalam bertetangga. Menghormati tetangga dan juga berperilaku baik terhadap semua orang merupakan etika dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dilakukan oleh semua orang. Seperti contoh tidak melakukan kegaduhan yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga, seperti menyalakan TV tidak terlalu keras ataupun musik. Contoh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menundukkan kepala saat berjalan melewati orang. Hal tersebut bukan berarti apabila kita berjalan harus terus-menerus untuk menundukkan kepala. Menundukkan kepala berlaku apabila kita sedang berjalan, kemudian melewati orang-orang yang sedang duduk atau lakukan kegiatan lainnya. Yang kedua, berbicara secara pelan atau halus di depan orang tua. Tindakan yang dilakukan orang untuk berbicara secara pelan atau halus saat berada di depan orang tua ditujukan untuk meningkatkan rasa hormat di kalangan masyarakat, terutama bagi anak muda yang berbicara kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak membuat keributan atau kerusuhan. Kegaduhan atau keributan yang terjadi dalam masyarakat sudah menjadi hal yang sering terjadi, terutama pada saat pembelajaran di kelas yang sedang berlangsung. Terdapat anak yang melakukan keributan secara langsung dengan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan etika dengan melakukan moral yang buruk. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya sangat umum karena telah diajarkan dari semasa kecil sampai sekarang, yang sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkah laku kita untuk tetap membuang sampah di tempatnya. Yang kelima, ada menjalani perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing.
Dalam agama juga terdapat aturan yang dibuat oleh Tuhan berdasarkan dari kepercayaan atau agama masing-masing. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan yang ada pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.